Oke, saya mulai dari sebuah kasus. Ada orang yang sering bilang begini di Komal-Komal, kalau memang nasab Bani Alawi sahih, Syarif Aun tidak akan mencambuk Sayyid Bafakih Ba'alawi sampai memaksanya menceraikan istrinya yang syarifah. Kalau memang nasab Bani Alawi sahih, Syarif Aun tidak akan melarang pemakaian titel Sayyid untuk mereka. Bagi yang belum tahu, Bani Alawi itu kalau di Indonesia sering dipanggil dengan Habib. Sumber yang dipakai dalam permasalahan tadi di Komal-Komal adalah Al-Istizadah halaman 1093 yang menukil Mir'atul Haromain. Pertanyaannya, benarkah kesimpulan seperti itu? Saya ternyata nggak bisa mendapatkan kitab Mir'atul Haromain, jadi saya pakai nukilannya dari kitab A'lamul Hijaz karya Muhammad Ali Al-Maghribi. Pada juz 3 halaman 353 ada peristiwa unik yang dia catat pada tahun 1314 Hijriah. Di tahun itu, Syarif Aun Al-Idrisi mengusir 5 tokoh besar sekaligus. Ada Mufti Hanafiyah yang diusir, ada Mufti Malikiyah yang diusir, dan uniknya ada 3 orang yang bertitel Sayyid yang juga diusir. Sayyid Ibrahim, beliau seorang Naibul Haram, Sayyid Alawi As-Segaf, Sayyid Qusadah Ba'alawi yang tinggal di Mekah, dan Sayyid Abdullah bin Muhammad Az-Zawawi, ulama besar Mekah yang akhirnya lari ke Jawa dan menetap di sini sampai akhir hayatnya. Bahkan terhadap mereka yang bertitel Sayyid, Syarif Aun ternyata nggak begitu peduli dan tetap dipersekusi. Perlu kalian tahu, nama yang terakhir yang saya sebut yaitu Sayyid Abdullah Az-Zawawi itu termasuk kabilah Al-Idrisi, sementara Syarif Aun juga dari kabilah Al-Idrisi. Jadi kedua orang ini satu kabilah dan punya satu garis nasab sampai ke Imam Hasan bin Ali. Tapi hal ini ternyata tidak menahan tangan Syarif Aun untuk mengusir sesama Al-Idrisi dan ya akhirnya tetap dipersekusi juga. Pertanyaannya, kenapa Syarif Aun melakukan itu? Karakter pemerintahan Syarif Aun ternyata dideskripsikan Rif'at Pasha di dalam Mir'atul Haromain sebagaimana dinukil oleh Al-Maghribi pada halaman 368. Yanfi man sya'a wa yahbisu man sya'a wa yu'aqibu man sya'a. Jadi Syarif Aun itu dia mengusir, dia memenjarakan, dan dia menghukum siapa saja yang dia mau. Di halaman yang sama, Rif'at Pasha menambahkan satu kalimat yang penting untuk kalian semua. Syarif Aun itu memutuskan perkara bima sya'a min syar'in au hawa. Jadi dia itu sesuka hatinya antara syariat atau hawa nafsunya dalam memutuskan sesuatu. Jadi argumen bahwa Syarif Aun itu membatalkan nasab orang karena dihukum cambuk atau melarang pemakaian Sayyid itu bukan bukti pembatalan nasab. Pembatalan nasab itu kawan-kawan bisa melalui li'an atau mungkin dilakukan dengan sorry seperti kalimat kabilah ini nasabnya terputus. Itulah baru pembatalan. Dan karena Syarif Aun berkuasa, jika ada kabilah yang memang tidak diakui sebagai zuriyah Rasul dan dia mengetahuinya, sudah pasti akan ada dokumen resmi yang dia umumkan di publik, bukan? Bagi orang aneh dan seotoriter Syarif Aun, dia pasti mengumumkan dokumen itu di ruang publik. Pasti akan banyak catatan di buku-buku sejarah yang menuliskan peristiwa itu atau mengutip dokumen itu, dan pasti ada ahli nasab yang akan mencatat itu. Kenapa? Karena Bani Alawi di masa itu kan sudah menjadi kabilah yang besar, jadi mustahil untuk orang yang sangat searogan seperti itu pembatalan nasab mereka tidak diumumkan lewat surat resmi jika Syarif Aun membatalkan nasab mereka. Masalahnya, dokumen semacam itu nggak pernah ada di muka bumi ini. Kalaupun ada, justru catatan seperti Al-Maghribi tadi. Syarif Aun itu orang aneh yang mengambil keputusan dari hawa nafsunya sendiri. Lagian yang kena persekusi itu kan nggak hanya Bani Alawi, ada Mufti Hanafiyah, ada Mufti Malikiyah, bahkan sesama Al-Idrisi juga dipersekusi. Kalau memakai standar orang konyol seperti tadi yang mengatakan ini loh bukti kalau Syarif Aun membatalkan Bani Alawi, ya artinya sesama Al-Idrisi yang dihukum Syarif Aun juga batal nasabnya dong. Bagi saya ini logika yang aneh yang hanya keluar dari mulut seseorang yang memang tidak pernah belajar sejarah.